Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi yang akan kita bahas yaitu pertama, menjelaskan pembentukan alam semesta, yang kedua menjelaskan tentang tata surya, dan yang ketiga menjelaskan bumi sebagai planet. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya dan dua rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nesa Rizka Lestari, NPM 2022 14500249. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizky Lestari, NPM 2022 14500247. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi, NPM 2022 145000264. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pembentukan alam semesta. Tapi sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu yang dimaksud dengan alam semesta? Yuk kita simak dulu penjelasannya. Alam semesta adalah tempat yang sangat besar dan luas, rumah bagi bumi, tata surya, galaksi, hingga benda langit lainnya. Alam semesta juga merupakan ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun ambiotik, serta segala peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak. Nah, setelah mengetahui pengertian dari alam semesta, yuk kita jelajahi bagaimana sih alam semesta dan bumi bisa terbentuk. Pertama-tama, saya akan membahas The Big Bang Theory. Menurut Big Bang Theory, alam semesta terbentuk karena adanya ledakan galaksi yang maha dahsyat. Galaksi-galaksi ini berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai teori Big Bang ini, yuk mari kita simak video penjelasan berikut. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Uniknya, teori ini juga dapat menentukan akhir dari alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abby George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan super atom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan sebuah black hole. Inilah yang disebut dengan Big Crunch, yang merupakan kelanjutan teori dari Big Bang. Menurut teori Big Crunch, alam semesta tidak akan mengalami akhir karena ia membentuk sebuah siklus. Ia akan meledak, mengembang, menyusut, lalu menghilang dan terus-menerus seperti itu. Dalam kata lain, alam semesta akan bereinkarnasi.
Kurang lebih itu tadi adalah penjelasan singkat dari teori Big Bang dan terbentuknya alam semesta. Ingat, semua penjelasan tadi adalah teori. Jadi, kalian kemudian jangan menganggap teori tadi adalah fakta sebenarnya yang terjadi di alam semesta ini. Apalagi menyangkut pautkan teori ini dengan kepercayaan atau agama. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tata surya. Apa sih tata surya itu? Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Yang pertama ada matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Matahari memiliki gaya gravitasi, sehingga benda-benda langit beredar mengelilingi matahari. Benda langit tersebut antara lain seperti planet, asteroid, komet, dan meteoroid. Berikutnya ada Merkurius, yaitu planet terkecil di tata surya dan sekaligus yang terdekat dengan matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya. Venus. Venus adalah planet yang lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Planet ini dilapisi dengan awan tebal yang tidak mengandung uap, air, dan oksigen. Planet yang sering disebut bintang kejora ini menempati urutan kedua yang terdekat dengan matahari. Bumi, atau planet yang saat ini kita tempati, adalah planet ketiga dari matahari, yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Selanjutnya ada planet Mars. Planet ini adalah planet terdekat keempat dari matahari. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah, karena tampak dari jauh kemerah-merahan. Jupiter. Planet ini merupakan planet terdekat kelima dari matahari. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Selanjutnya ada Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus terkenal dengan sistem cincina yang unik, yang sebagian besar terdiri dari partikel-partikel es dengan sedikit puing-puing batu dan debu. Uranus. Uranus adalah planet ke-7 dari matahari. Uranus memiliki gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Cincin Uranus diyakini berasal dari fragmentasi tabrakan sejumlah bulan yang pernah terjadi di sekitar Uranus. Dan sejauh ini Uranus memiliki 13 cincin. Nah, yang terakhir ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh yang ke-8 jika ditinjau dari matahari. Planet Neptunus ini adalah planet yang di dalamnya terdapat angin dan badai. Karena itu, Neptunus disebut planet yang paling istimewa dalam tata surya. Di dalam tata surya juga terdapat benda langit, di antaranya asteroid, meteoroid, dan komet. Juga ada satelit. Satelit adalah benda yang mengelilingi planet dan benda lainnya. Satelit yang berada di luar angkasa harus tetap berada di tempat edarnya yang mengelilingi bumi. Satelit juga dibagi menjadi 2, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda langit di luar angkasa yang mengorbit mengelilingi benda yang lebih besar. Bulan disebut sebagai satelit bumi karena bergerak mengelilingi bumi. Bulan juga disebut sebagai satelit alami bumi. Sedangkan satelit buatan adalah salah satu benda luar angkasa buatan manusia yang mengorbit suatu planet yang dalam pembuatannya memiliki jenis dan fungsi tertentu dengan tujuan untuk kepentingan manusia. Materi selanjutnya adalah bumi sebagai planet. Tentunya kalian tahu kan apa itu bumi? Bumi merupakan planet ketiga dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup karena hanya bumi yang memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen,
oksigen, karbon dioksida, dan juga uap air. Tahukah kalian, bumi memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam peredarannya mengitari matahari. Kenapa sih bulan mengelilingi bumi sedangkan bumi mengelilingi matahari? Itu terjadi karena gravitasi matahari membuat planet tetap pada orbitnya. Ini sama seperti bulan yang mengorbit bumi karena adanya tarikan gravitasi bumi. Selain itu, ternyata bumi memiliki struktur lapisan. Apa aja sih lapisan yang ada di bumi? Mari kita simak video penjelasan berikut. Bumi yang kita tinggali ini ternyata terdiri dari berbagai macam lapisan. Pergerakan pada lapisan bumi dapat dirasakan. Contohnya adalah ketika terjadi gempa bumi. Bumi pada dasarnya terdiri dari 4 lapis, yaitu kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Lapisan terluar yaitu kerak bumi adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Di bawahnya terdapat mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi inti bumi. Terakhir adalah inti bumi yang memiliki suhu sangat tinggi dan tersusun dari campuran logam. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai struktur lapisan bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisan lainnya. Terdapat 2 macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudra di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Proses endogen ini yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak dan patah. Sementara itu, vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Terakhir, gempa atau seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik ataupun aktivitas vulkanis di dalam bumi. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi 2, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dari mantel dalam dan berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada rentang 1400 hingga 3000 Kelvin, sehingga logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Sementara itu, mantel dalam berada pada kedalaman 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai 3000 derajat Kelvin, karenanya mantel dalam tersusun atas logam cair. Lapisan terakhir yaitu inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang paling dalam. Inti bumi dibagi menjadi 2, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2890 hingga 5150 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti luar sekitar 4000 hingga 5000 derajat Kelvin. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari planet bumi. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5150 hingga 6370 km. Suhunya dapat mencapai 5500 derajat Kelvin.